Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Untuk tema hari ini adalah tim pembersih untuk ikan mas koki. Jadi ikan mas koki ini adalah ikan yang eh, banyak makan dan juga banyak kotorannya. Oleh karena itu diperlukan semacam makhluk hidup yang nanti berfungsi sebagai pembersih makanan atau pembersih kotoran dari ikan mas koki tersebut. Selain itu, akuarium itu kan kadang sering berlumut karena efek dari kebanyakan kotoran itu yang nanti membuat banyak sekali semacam alga yang tumbuh di kaca-kaca akuarium. Nah, sementara itu ikan mas koki ini tidak terlalu cocok untuk digabung dengan beberapa ikan, karena karakternya dia ini adalah ikan yang manja ya, yang lemah. Jadi ketika dapat serangan dari ikan lain, dia kadang nanti stres terus mati. Nah, pertama-tama sebelum kita mulai membahas ke apa sih ikan atau binatang yang cocok untuk membersihkan kaca akuarium mas koki itu, nah kita lihat dulu media filternya. Jadi di sini saya hanya memakai spong filter. Kemudian untuk media filternya yang memakai pH itu saya hanya aktifkan di malam hari. Nah, untuk media filternya itu hanya semacam ini saja, filter biologis. Jadi di sini ada apa nih, biobol, jaring nelayan, sama quick filter, sama spons. Ada di situ, ada spons sama jaring-jaring. Jadi ini hanya memakai filter biologis, karena kalau filter yang media kimia itu yang semacam arang atau zeolit atau apa itu kan ada masa pakainya. Jadi kalau sudah beberapa kali dipakai pasti nanti harus diganti. Nah, untuk yang media filter biologi ini menurut saya ini yang paling awet, kecuali yang bioring ini ya. Bioring ini kalau menurut saya kurang, untuk yang budget pas-pasan itu kurang cocok. Kalau menurut saya lebih cocok pakai biobol. Ini awet ini kalau biobol. Kalau yang bioring ini nanti lambat laun dia akan terkikis oleh airnya itu. Nah, kemudian ini hanya disekat oleh kaca. Nah, kemudian nanti airnya ngalir dari sini, kemudian nanti kesedot di sini. Nah, ini menurut saya kalau dari pengalaman saya ini lebih maksudnya lebih alami, lebih mature daripada filternya ditaruh di atas. Misalnya filternya ada di atas ini. Nah, ketika filternya ini dimatikan, misalnya dicabut kabelnya, nanti akan kering ya. Kalau filter yang box filter yang sederhana itu nanti akan kering dan bakteri baiknya tuh nanti akan mati. Jadi nanti ketika dinyalakan lagi, bakteri baiknya baru nanti akan memulai hidup yang baru lagi, mulai tumbuh, mulai lemah. Jadi kurang mature. Nah, sementara kalau di sini nanti bakteri baiknya akan tetap hidup ya. Dan menurut pengalaman saya ini lebih ikannya itu lebih panjang umur. Tetapi tiap orang kan beda-beda pengalaman ya. Jadi ini hanya menurut pengalaman saya saja. Nah, lanjut ke materi intinya. Jadi ikan ini kan kadang dia tidak bisa digabung dengan ikan lain, misalnya dengan ikan Sumatera. Nah, ikan Sumatera pasti akan jahil menggigitin siripnya. Namun kadang ikan Sumatera juga dimasukkan untuk mencari
kutu ya, kutu air yang ada di ikan mas koki. Nah, begitu juga dengan ikan sapu-sapu. Ikan sapu-sapu yang biasa dipakai untuk membersihkan akuarium itu biasanya atau kadang itu ada ikan sapu-sapu yang jahil, walaupun tidak selalu ya. Biasanya itu ikan sapu-sapu itu suka menempel di tubuh mas koki. Jadi nanti tubuhnya itu ditempelin ikan sapu-sapu. Yang paling ngeri itu kalau menempel di bagian matanya, kemudian nanti matanya hilang. Jadi ikan sapu-sapu itu kadang nakal atau jahil. Kemudian ikan kapiat juga tidak cocok untuk digabung dengan ikan ini karena kadang juga jahil. Padahal itu fungsinya sebagai bersih-bersih ya. Jadi untuk ikan itu sangat tidak direkomendasikan kalau ikan-ikan seperti sapu-sapu, ikan kapiat, kemudian alligator. Nah, contohnya alligator itu seperti ini. Jadi Chinese alligator ya nih. Ini yang biasa. Kalau ada yang golden, ada yang biasa. Kalau yang biasa itu yang bintik-bintik seperti ini, ada kayak garis-garisnya, ini yang biasa. Kalau yang golden itu yang kuning. Nah, ini juga tidak cocok untuk digabung dengan ikan mas koki karena dia nanti suka menempel di tubuh ikan mas koki karena dia ini agak usil ya. Apalagi kalau sendirian. Kalau rame-rame gini dia tidak terlalu usil, tapi kalau semakin besar dia nanti semakin agresif, jadi suka menyerang sesamanya. Dan ini tidak cocok untuk digabung dengan ikan mas koki. Nah, oleh karena itu, karena ikan-ikan yang model pembesi itu seperti pleko dan alligator itu tidak cocok, nah saya mencari alternatif lain. Apakah itu? Nah, pertama saya kasih udang. Nah, ternyata udang itu malah dimakan ikan mas koki. Kemudian cari lagi yang misalnya pakai obat-obatan. Nah, obat-obatan itu juga tidak efektif juga karena kadang juga meracuni si ikan tersebut. Nah, akhirnya saya menemukan solusi yaitu dengan memberinya keong ya, keong ini jenisnya keong batik, bisa juga keong turbo atau keong bawang ya. Nah, ini sangat efektif menurut saya karena lumut-lumut itu jadi bersih ya. Jadi lumut-lumut yang menempel di kaca akuarium itu menjadi bersih. Nah, ini bisa dilihat kan, lumut-lumutnya bersih, jadi dimakan oleh si keong-keong tersebut. Apalagi keong batik ini, dia ini kalau tidak salah dia ini bisa juga berkembang biak di air tawar ya, tapi saya belum pernah mencobanya. Tapi katanya dia bisa berkembang biak di air tawar. Nah, selain keong turbo bisa keong batik, nah bisa juga nanti dikasih keong turbo atau keong bawang. Jadi seperti contoh di sini. Nah, ini keong bawang. Yang ini keong turbo yang garis-garis ini. Kok keong bawang tuh yang merah titik-titik ini bisa juga dikasihkan ke akuarium ikan mas koki. Namun kelemahannya kadang kadang keong ini suka itu bertelur, jadi nanti ada titik-titik di sini. Dan karena ini hidupnya di air payo, jadi tidak akan menetas telurnya itu, jadi malah mengotori. Kelemahannya itu. Tetapi biasanya dia bertelur kalau pH-nya sangat rendah. Kalau pH-nya normal dia jarang untuk bertelur. Kalau pH-nya rendah dia mungkin nyaman kemudian bertelur. Nah, sebenarnya banyak sekali keong seperti keong ini tadi batik, turbo, tiger. Kemudian ada keong bumblebee atau keong tanduk bumblebee. Ada juga keong tanduk, tapi itu menurut saya tidak cocok untuk yang keong tanduk. Nah, contohnya seperti ini keong tanduk itu dia tuh ada tanduknya ini. Nah, ini tidak cocok karena ukurannya kecil ya. Jadi jadi takutnya kemakan. Kemudian ada durinya ini juga, takutnya nanti kemakan, kemudian bisa membunuh si ikan mas koki tersebut. Nah, ada juga keong bumblebee itu mirip keong tanduk, tapi dia ada garis-garisnya seperti ini. Nah, seperti ini juga tidak cocok karena nanti takutnya kemakan terus membunuh si ikan mas kokinya itu, karena dia ada durinya.
Nah jadi menurut saya itu yang cocok itu keong-keong batik seperti ini ya, keong-keong batik. Ada motif-motif kayak batiknya ini, tapi tidak terlalu jelas ya. Ada kayak garis-garisnya kalau dilihat secara langsung itu kayak ada garis-garisnya. Selain keong batik ada juga keong kayak bibir merah itu. Jadi oh ini batik ya, ada garis-garisnya. Nah ini keong bibir merah, jadi cangkangnya itu kalau dibalik ini merah kayak bibir. Kalau nempel di kaca ini ya nanti kelihatan seperti bibir, maka dijuluki keong bibir merah. Ini juga cocok untuk aqua, bukan aquascape, mas koki, untuk ikan mas koki. Nah itu tadi bagaimana cara membersihkan lumut di tank mas koki itu. Sementara ikan ini tidak terlalu cocok dengan beberapa jenis ikan yang memakan alga. Nah pakai saja keong seperti ini. Jadi keong ini efektif ya, kasih saja 5 atau 10. Kalau akuariumnya luas kasih 10 atau 15 itu aman saja. Dan ini juga panjang umur, jadi jarang ada yang mati. Paling cuma naik-naik ke atas akuarium, jadi sebaiknya ditutup atasnya atau diberi semacam ini tadi, pembatas ini apa namanya nih, biar nanti tidak kabur. Jadi kalau naik ke atas ketahan di sini, berhenti di sini nanti. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore.